Iman yang melahirkan damai dan harapan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2007 Paus Benediktus ke-16 pernah mengeluarkan satu ensiklik yang berjudul Spe Salvi, yang artinya diselamatkan dalam harapan. Dalam ensikliknya beliau menulis bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan, hidup akan kehilangan arah dan masa depan terasa gelap. Pengharapan bukan sekedar optimisme, tetapi sesuatu yang memberi kita kekuatan untuk bertahan, bahkan di tengah penderitaan dan ketidakpastian. Namun realitas hidup seringkali justru menghadapkan kita pada situasi yang menggoyahkan harapan itu. Kita mengalami ketakutan, kegagalan, kekecewaan, bahkan keraguan dalam iman. Dalam situasi seperti itu, kita menjadi sangat mirip dengan para murid dalam Injil hari ini, bersembunyi di balik pintu yang tertutup dan mencoba melindungi diri dari kenyataan yang terasa begitu berat. Ketiga bacaan suci pada minggu ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa masa lalu, tetapi kekuatan yang mengubah hati manusia, membangun persekutuan, dan menyalahkan pengharapan yang hidup. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana para murid yang tadinya takut, kini hidup dalam keberanian dan sukacita. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti, dan dalam doa. Hidup mereka berubah. Mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi saling berbagi, saling memperhatikan, dan hidup dalam ketulusan hati. Di sini kita melihat bahwa kebangkitan Kristus melahirkan sebuah cara hidup yang baru, sebuah komunitas hidup dalam kasih dan persaudaraan. Dalam bacaan kedua, Rasul Petrus mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi. Ia berbicara kepada umat yang sedang mengalami penderitaan. Namun ia tidak mengajak mereka untuk lari dari kenyataan. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa kita telah dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ini berarti bahwa pengharapan kita tidak tergantung pada situasi yang mudah atau nyaman. Justru di tengah kesulitan, iman kita dimurnikan dan menjadi semakin kuat. Kita yakin dan percaya bukan karena kita melihat, tetapi karena kita mengenal Dia yang setia. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, puncaknya ada dalam Injil hari ini. Para murid berkumpul di dalam ruangan dengan pintu tertutup karena takut. Lalu Yesus Kristus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ia tidak datang dengan kemarahan, tidak datang untuk menyalahkan, tetapi ia datang membawa damai. Dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Ia menunjukkan luka-lukanya, luka yang menjadi tanda kasih, bukan tanda kekalahan. Ketika Thomas tidak hadir, ia meragukan kesaksian para murid lainnya. Ia ingin bukti, ia ingin mengalami sendiri. Dan ketika Yesus datang kembali, ia tidak menolak Thomas. Ia justru mengundangnya untuk melihat dan menyentuh luka-lukanya. Dari pengalaman itu, Thomas akhirnya sampai pada pengakuan iman yang paling dalam, bahwasannya ya Tuhanku dan Allahku. Rupanya kisah Thomas adalah kisah kita juga. Kita pun sering ragu.
Kita pun sering mencari tanda. Namun hari ini kita diingatkan bahwa iman bukanlah tentang melihat terlebih dahulu, tetapi tentang percaya bahwa Tuhan hadir bahkan ketika kita tidak melihatnya secara langsung. Karena itu Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kata-kata ini ditujukan kepada kita semua yang hidup saat ini. Maka dari ketiga bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, ada 3 poin kunci yang perlu kita hidupi, perlu kita ingat di dalam hidup kita setiap hari. Yang pertama, jangan takut membawa keraguan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menolak kita karena kita ragu. Ia justru datang mendekat dan menuntun kita menuju iman yang lebih dalam. Kedua, kita dipanggil untuk membangun persekutuan yang hidup. Seperti gereja perdana, iman kita harus nyata dalam kepedulian, dalam kebersamaan, dan dalam kasih yang konkret. Ketiga, kita diajak untuk hidup dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan kita berakar pada kebangkitan Kristus, bukan pada keadaan dunia yang mudah berubah. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita dipanggil untuk menerima damai Kristus dan membagikannya kepada sesama di tengah dunia saat ini yang penuh dengan ketakutan, konflik, dan ketidakpastian. Justru disitulah kita diutus menjadi pembawa damai, dari ketakutan menuju damai, dari keraguan menuju iman, dari hidup yang tertutup menuju hidup yang terbuka bagi sesama. Itulah perjalanan iman kita bersama Kristus yang bangkit. Bersama Dia tidak ada iman yang sia-sia, tidak ada pengharapan yang mengecewakan. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. Amin.